Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosni Utari dengan NIM 2302 1060 048. Di sini saya ingin menjelaskan materi mata kuliah Public Speaking. Yang pertama ada cara mengatasi rasa gugup, yang kedua ada artikulasi dan intonasi, dan yang ketiga ada gestur dan ekspresi. Nah, yang pertama ada cara mengatasi rasa gugup. Bagaimana sih cara mengatasi rasa gugup? Cara mengatasi rasa gugup ialah bisa dengan olah pernafasan. Olah pernafasan bisa kita lakukan dengan tarik nafas selama 4 detik, tahan selama 7 detik, buang selama 8 detik. Nah, selanjutnya itu bisa dengan meregangkan otot. Meregangkan otot bisa dengan memegang pena atau kita regangkan jari-jari seperti ini. Nah, selanjutnya itu bisa dengan minum air. Nah, sebelum kita presentasi atau sebelum kita berbicara di depan orang banyak, kita bisa meminum air putih terlebih dahulu. Selanjutnya ada self-healing. Nah, self-healing yang dimaksud ini bukan jalan-jalan ke pantai atau jalan-jalan ke gunung, tapi self-healing yang dimaksud di sini adalah selesai dengan diri sendiri. Yang dimaksud dengan selesai dengan diri sendiri di sini adalah kita tidak membawa-bawa masalah yang ada di rumah ke tempat kita bekerja atau ke tempat kita ingin menyampaikan sesuatu di depan orang banyak. Nah, yang selanjutnya itu bisa tubuh meyakinkan mental. Contohnya seperti menepuk-nepuk pundak atau mengelus-ngelus dada. Itu supaya meyakinkan diri kita bahwa kita mampu berbicara di depan orang banyak. Selanjutnya ada artikulasi. Artikulasi adalah kejelasan dalam pengucapan kata demi kata, kalimat demi kalimat, dan huruf demi huruf. Nah, biasanya latihan artikulasi ini bisa mengucapkan huruf vokal A, I, U, E, O. Nah, kalau huruf A itu biasanya dibuka lebar-lebar mulutnya. A, bukan A. Nah, itu untuk huruf A. Kalau huruf I itu mulutnya ditarik ke samping seperti tersenyum. I itu untuk huruf I. Kalau huruf U, mulut agak dimonyongkan ke depan. U. Selanjutnya ada E. Sama seperti I tadi, agak ditarik ke samping. E. Kalau O, mulut dibulatkan. O. Nah, itu untuk artikulasi. Selanjutnya ada intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya suara, irama atau alunan nada. Contohnya, es teh manis. Itu menandakan bahwa es teh itu rasanya manis. Nah, yang kedua ada es teh manis. Nah, itu menandakan bahwa kita sedang menawarkan es teh manis kepada seseorang yang berparas manis. Selanjutnya ada gestur. Gestur adalah gerakan tubuh untuk menyampaikan pesan kepada seseorang. Contohnya melambaikan tangan. Nah, itu biasanya bisa diartikan sebagai sapaan atau kita sedang ingin bertanya kepada seseorang. Nah, selanjutnya ada mengangguk. Itu bisa diartikan kalau kita setuju dengan apa yang dibicarakan lawan bicara kita. Selanjutnya ada geleng-geleng kepala. Itu bisa diartikan kalau kita sedang tidak setuju dengan apa yang dibicarakan lawan bicara kita. Selanjutnya ada tepuk tangan.
Nah, itu bisa diartikan bahwa kita sedang mengapresiasi seseorang. Nah, kalau mengepal tangan seperti ini, itu bisa diartikan kalau kita sedang kesal atau sedang marah kepada seseorang. Selanjutnya ada mengangkat jempol. Nice. Nah, itu juga bisa diartikan sebagai apresiasi kepada seseorang. Selanjutnya ada ekspresi. Ekspresi adalah perubahan raut wajah untuk menyampaikan perasaan. Contohnya senang. Biasanya senang itu ditandai dengan tersenyum atau tertawa. Contoh tersenyum seperti ini. Nah, itu tersenyum. Contoh sedih biasanya ditandai dengan menangis. Contohnya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang ketiga ada marah. Contoh ekspresi raut wajah marah itu seperti ini. Nah, biasanya kurang lebih seperti itu orang marah. Yang keempat ada terkejut. Ekspresi terkejut itu contohnya seperti ini. Nah, itu terkejut. Yang kelima ada ekspresi bingung. Biasanya kalau orang bingung itu matanya melirik ke atas, ke samping atas, dan kepalanya agak sedikit miring. Nah, seperti ini. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.